Nabi disebut ummiyun. Biasa diartikan nama kita itu buta huruf. Arti ummiyun dari kata ummun, ummi, ibu. Artinya Nabi itu sampai umur 40 tahun masih polos, seperti masih baru dilahirkan. Tidak pernah bohong, tidak pernah segala macam. Bersih, otaknya bersih, perasaannya bersih. Jadi Quran datang bersih, nggak kecampur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur, sembah sujud, ruku, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulnya Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya yang suci dan disucikan, dan kepada sahabat yang baik lagi setia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya. Senang, nggak boleh susah. Jadi orang Islam susah, nggak boleh senang. Karena udah punya surga, udah punya istana di surga. Nggak lama lagi sampai ke sana. Masa orang udah punya surga mau hidup di sana lama-lama susah, sedih. La takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Masa depan di surga itu, insyaallah. Hari ini insyaallah kita pelajari memahamkan surat Yasin. Belum pernah kan? Belum. Surat Yasin sering dibaca nih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini Yasin pembuka surat. Ada yang satu huruf nun wal qalami wa ma yasturun. Satu lagi qaf. Dua. Oh iya, shad, tiga ya. Shad. Terus yang dua huruf Yasin, Toha. Ada lagi enggak? Hah? Hamim. Yang tiga huruf Alif Lam Mim. Terus Alif Lam Ra. Yang empat huruf Alif Lam Mim Ra. Terus Kaf Ha 5. Kaf Ha Yasin ke 6 enggak ada. Sampai 5. Itu namanya Fatihah surat, pembuka surat. Jamaknya Fawatihus Suwar. Apa maksudnya? Maksudnya macam-macam. Bukan nama singkatan, itu orang barat, orang orientalis tuduhan singkatan nama penulis wahyu, bukan. Bukan, enggak ada hubungannya itu. Yasin dan Toha malah nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad. Maksudnya dulu tuh untuk menarik perhatian orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu waktu Quran turun tuh pada heran gitu loh. Bahasanya bagus banget, isinya suka, dia seneng. Sampai Abu Jahal, Abu Sufyan itu kalau Abdullah bin Mas'ud ngaji, dia suka ngintipin dari samping Ka'bah tuh. Dia ngaji di depan Ka'bah, dia ngintipin, dengerin, dia keenakan itu. Tapi dia kafir. Gengsi, kafir itu gengsi. Dia tahu Nabi Muhammad itu mujizatnya, tahu. Gengsi dia. Akhirnya sebagian kecil beriman itu di Mekah. Capek lama, yang masuk Islam cuma dikit. Nabi kirim sahabatnya ke Madinah, Mus'ab bin Umair, Ammar bin Yasir. Itu pejuang-pejuang pembela Islam luar biasa. Mus'ab bin Umair itu ninggalin Mekah, padahal dia ninggalin jahiliyah, masuk Islam, diusir dari rumahnya, padahal dia kaya, terhormat itu tingkat, tapi dia rela, susah hidup, nggak ada makanan, tetap dia Islam. Pak Yasir, bapaknya Ammar itu dipantang di padang pasir, ditindih batu panas, disiksa, suruh kafir, nggak mau dia. Istrinya juga meninggal, dua-duanya itu meninggal disiksa sama orang jahiliyah di Mekah itu.
Anaknya namanya Ammar, disiksa juga. Tapi sama Nabi disuruh pura-pura kafir. Boleh, kalau daripada dibunuh tuh boleh. Taqiyah ada di Quran, namanya taqiyah. Halila antattaku tuqatan tiguan. Buat Ammar bin Yasir itu ayat. Khawatir bakal dibunuh, udah ya saya kafir gitu. Itu boleh, buat jaga diri bukan buat bohong. Sampai Nabi bilang kepada bapak ayahnya dan ibunya yang lagi disiksa, Sobron ya al Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idukumul jannah, kita akan ketemu di surga. Jadi Nabi udah jamin dia masuk surga. Nah, anaknya Ammar bin Yasir, Nabi bilang, ini Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh golongan jahat, orang Islam yang jahat. Dia dibunuhnya oleh Muawiyah. Di Muawiyah ya. Jadi memang golongan yang jahat itu sudah diramalkan nama Nabi. Jadi sekeluarga itu mati syahid. Bapak Yasir, Ibu Yasir dan anaknya Yasir. Kalau Mus'ab bin Umair dari muda itu, dari masih muda udah masuk Islam. Susah sampai Nabi kasihan. Ammar pergi ke gunung sana cari kayu, jual buat makan. Nyari kayu di padang pasir. Gimana coba? Sini sih gampang. Dapat satu pohon juga jauh di sana. Tadi jual buat makan. Susah tuh yang masuk Islam disiksa, dimusuhin, di embargo ekonomi. Itu Abu Sufyan tuh paling jahat musuh Nabi sampai akhir. Cuma di sejarah diputer, nggak pernah disebut dia jahat. Yang baik yang belain Nabi dari sejak kecil sampai akhir itu pamannya itu Abu Thalib, belain habis-habisan. Tapi orang Wahabi dikafirin. Kalau bulan Maulid, Abu Thalib paman Nabi pas kafir, Abu Thalib kafir. Gimana sih? Belain Nabi habis-habisan, selalu ngebelain sampai akhir umurnya. Pasang badan. Cuma memang dia tidak menyatakan Islam untuk melindungi Nabi. Dia berjuang membela Nabi sampai segala macam. Itulah Wahabi suka puter-puter. Nah seperti Muawiyah tukang bunuhin keluarga Nabi, sama dia dibilang, dipuji-puji lagi khalifah. Itu jadi emang itu golongan dari dulu sampai sekarang masih kayak gitu. Biar asal tahu sejarah ya. Jadi dia orang tahu ini Quran, dia pada senang dengerin tuh. Bahasanya, sastranya tinggi, syairnya tinggi. Terus dia bilang sihir. Kenapa dia bilang sihir? Gak masuk akal. Kalau gak masuk akal kenapa? Hebat bahasanya segala. Wah sihir ini. Itu. Padahal bukan. Kalau sihir dianya kesihir. Kalau dia kesihir, dia ikut. Orang kesihir ya ikut, nggak bisa ngatain sihir. Ada orang kena sihir dibilang saya kena sihir, dianya nggak tahu, ya kan? Nah, itu dibilang sihir karena sangat indah Quran ini, luar biasa. Sampai sekarang tuh Quran tuh isinya tuh nggak ada yang bisa salahin. Orang yang bukan Islam di Lebanon itu banyak. Di Lebanon itu bisa bahasa Arab, bisa Quran. Malah kamus bahasa Arab Al-Munjid itu yang bikin orang kafir, orang Kristen di Lebanon, ahli bahasa Arab, tapi dia nggak bisa nyalin Quran, nggak bisa. Semua benar isinya, bahasanya, segalanya benar. Udah 14 sampai 15 abad, udah lama. Semua bahasa itu baru kembang tahun 50, cari deh baca Quran tahun 50, tahun 40. Bahasanya kita bingung, masih zaman dulu. Masih campur cara-cara Belanda. Nah itu kalau Quran sudah masih bahasanya yang tertinggi, belum bisa dibandingin. Bahasanya belum, isinya ya. Nah kemudian kita nggak keluar dari situ. Ini Yasin maksudnya. Ini boleh dibaca di rumah lah tuh sejarahnya itu. Tapi sekarang kita nggak bisa, singkat saja. Maksudnya Nabi juga disebut ummiyun. Nabi disebut ummiyun. Biasa diartikan nama kita itu buta huruf. Nggak bisa baca tulis memang pada waktu itu. Tapi arti ummiyun dari kata ummun, ummi, ibu. Artinya ibu, ummi itu. Bukan buta huruf, memang belum baca Nabi.
Kalau Nabi bisa baca, dia baca buku-buku Romawi, nanti kepengaruh Islamnya. Enggak. Umun, jadi artinya Nabi itu sampai umur 40 tahun masih polos, seperti masih baru dilahirkan. Tidak pernah bohong, tidak pernah segala macam. Bersih, otaknya bersih, perasaannya bersih. Jadi Quran datang bersih, nggak kecampur, murni. Nah Islam tuh yang datang ke Nabi murni, Nabi keluarin, Nabi apal, udah bisa baca langsung. Hadis yang menyatakan, nah ini penting tahu ya, nanti Rajab sebentar lagi dikeluarin tuh. Nabi turun, malaikat Jibril suruh baca Iqra, hadisnya begitu. Terus Nabi menjawab, ma anta biqori, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Kalau Nabi nggak bisa baca, masa Tuhan nggak tahu? Orang nggak bisa baca disuruh baca, gimana tuh? Nabi disuruh baca, dia sudah bisa baca, sudah hafal. Jadi Quran turun 2 kali. Turun yang pertama langsung ke dalam jiwa Nabi 30 juz. Quran itu ada di mana? Quran yang buat kita ditulis. Tapi yang sebenarnya Quran turun dari Allah kepada Nabi pakai kitab gitu? Enggak. Nah sekarang Quran ada di mana? Di mana-mana ada, di sini di udara ada. Benar dah. Di besi kecil ada enggak? Flash disk 30 juz. Di kaset masuk dalam plastik. Kalau kita baca di air, ada di dalam air. Di kepala kita ada enggak? Ada Al-Fatihah. Al-Fatihah ada enggak sini? Itu di mana-mana ada Quran. Ya, dibakar tuh di mana itu di Swedia, biarin aja bakar kertas dan bakar. Quran nggak bisa hilang. Quran Allah jamin. Tapi Quran itu di kertas yang ditulis, yang nggak ditulis ada. Ini kalau ada orang ngaji direkam, ada nggak tuh di besi? Di HP ada nggak? Di Quran ada nggak di HP? Ada, kelihatan nggak? Enggak, tapi kalau dibuka ada suara. Nah, Quran yang turun ke Nabi itu dalam masuk ke dalam jiwanya semua 30 juz sekaligus. Itu yang namanya nuzul Quran yang kita peringatin nih sebentar lagi bulan Ramadan nanti. Nah, ya kemudian turun sedikit-sedikit supaya gampang dihafal. Itu namanya tanzil. Nah, kalau Nabi waktu disuruh baca, dia baca langsung. Itu hadisnya bohongan, dibikin orang. Pakai nama Siti Aisyah. Buktinya apa? Quran turun pertama di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah, baru mulai Islam. Siti Aisyah belum lahir. Dia lahirnya masih lama antar di Madinah. Bagaimana dia mau ceritain yang dia sendiri belum lahir? Nah, banyak hadis bikinan tuh, banyak perang-perang dulu pada bikin hadis. Sekarang aja banyak pada bikin hadis. Mimpi Nabi juga banyak bohong. Itu yang kemarin dulu tuh lagi apa tuh bilang mimpi Nabi rame. Akhirnya ditanya polisi, ditangkap. Ngaku bohong. Mimpi Nabi itu sedetik 2 detik. Dia cerita Nabi panjang ke sana kemari ketemu, dia ngobrol sama Nabi. Terus ada anak-anaknya diusap-usap. Mimpi Nabi itu sedetik. Dan kita nggak tahu kalau itu Nabi, nanti baru ada suara itu Nabi. Nggak dibuat mainan gitu mimpi Nabi. Terus ditanya, kenapa kamu ngomong gitu? Saya mau girangin ini bapak-bapak yang mati biar pada senang. Nggak bisa begitu ngebohong. Bohong atas nama Nabi itu berat. Ya udah jelas lah, biarin. Jadi zaman akhir zaman ini udah macam-macam ya. Ada begini, sembayangnya begini, yang aduh sudah. Yang zikir sambil joget, alhamdulillah, sudah macam-macam. Kalau udah begini kata Nabi apa? Pegang teguh Al-Quran. Gigit pakai taringmu, bukan gigit beneran. Maksudnya jangan lepas. Pelajarin. Kalau kita tahu Quran, kita udah punya cahaya. Ada yang bohong, kita tahu. Oke, itu saya dari dulu Quran pegang. Fikih udah banyak. Fikih juga banyak kan. Fikih banyak gak? Mazhab banyak gak? Banyak. Mana yang paling benar?
ukur ke Quran. Kalau kita paham Quran jadi tahu. Ini banyak bohong di mana-mana. Hati-hati anak-anak juga. Kalau kita punya ilmu, kita tahu 1, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat banyak, kita bisa jagain anak kita juga. Ya jelas ya. Serem itu. Kadang semua diputer-puter buat politik tuh. Yang nggak kafir dikafirin. Udah ruwet lah. Begitu orang yang benci sama Nabi itu di zaman Nabi itu banyak. Yang pura-pura Islam juga banyak. Sekarang juga yang pura-pura Islam banyak. Ntar mau pemilu pada pakai peci putih, pada pakai sorban. Yang tidak Islam perempuannya pakai jilbab. Bohongan nggak tuh? Nah itu hati-hati. Yang begitu bakal banyak lagi sampai akhir zaman. Jadi supaya aman, selamat, belajar Quran, pelajari Quran, paham dikit-dikit lumayan. Sekarang kita berusaha pahamin surat ya Yasin, sering kita baca itu. Itu surat Yasin itu qalbul Quran, artinya jantungnya Quran. Makanya banyak orang baca, benar semua Quran itu mulia semua. Tapi Yasin ini punya masing-masing punya kelebihan. Yasin juga banyak punya kelebihan. Sekarang apa arti Yasin? Apa arti Yasin? Nama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita melihat di terjemah Quran, di tafsir-tafsir, Yasin ditulis lagi ya Yasin. Enggak. Kita di sini tulis Yasin wahai Muhammad. Apa arti Yasin? Wahai Muhammad. Lihat habis gitu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran ini sangat mulia. Innaka laminal, engkau adalah seorang rasul. Siapa yang seorang rasul? Siapa yang seorang rasul? Yasin apa Nabi Muhammad? Hah? Nabi Muhammad. Jadi Yasin artinya apa? Wahai Muhammad, engkau seorang rasul. Gitu. Tapi Yasin juga nama Nabi Muhammad. Cuma kalau kita nggak sebut nanti orang awam pikir ada lagi Nabi namanya Yasin. Maka saya tulis Yasin wahai Muhammad, wahai Rasul Muhammad. Udah. Quran ini sangat bijaksana. Engkau adalah seorang Rasul. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Nyambung kan? Kalau Yasin, ini Quran yang bijaksana. Engkau seorang Rasul. Engkaunya kepada siapa? Ke Yasin. Emang Nabi Muhammad. Tapi nanti orang salah paham. Jadi langsung tertulis Yasin wahai Muhammad. Dan sebenarnya memang wahai Muhammad. Quran yang bijaksana, engkau adalah seorang Rasul. Paham sekarang tuh? Jadi Yasin nama Nabi Muhammad. Ada lagi surat Toha. Toha juga nama Nabi Muhammad. Jadi Nabi waktu disuruh Iqra, Nabi bilang saya nggak bisa baca. Enggak, langsung dia baca. Kenapa? Karena Quran udah turun duluan ke dalam dadanya 30 juz. Baru nanti turun dikit-dikit supaya orang hafal. Begini deh, kalau kita nggak mau yakin. Katanya di hadis itu kan, Iqra, saya nggak bisa baca. Kata malaikat lagi, baca, saya nggak bisa baca. Baca, masuk akal nggak? Tuhan nyuruh Nabi, Nabinya nggak bisa baca. Masa Tuhan nggak tahu Nabi nggak bisa baca? Nah, di situ jadi Nabi langsung baca. Itu riwayat salah. Banyak riwayat salah banyak. Bani Umayyah banyak bikin riwayat palsu karena dia benci sama Nabi. Jadi kita pelajari itu sejarahnya. Buku banyak, semua orang juga bisa bikin buku. Hah? Itu. Saya pernah kerja di salah satu kedutaan, bergudang-gudang tuh buku, banyak dibikin, diterjemahin ke seluruh bahasa di dunia. Isinya semua kafir. Siapa yang kafir? Negeri yang dia musuhin, takut rajanya jatuh, dikafirin itu. Bukunya banyak banget bersebarin di seluruh dunia deh, termasuk di Indonesia. Isi bohong semua politik. Dia mengkafirin musuhnya. Paham nggak sekarang? Kalau lagi kampanye partai-partai pada bohong nggak? Iya, ngejelekin musuhnya. Kadang ayat Quran dibawa, pernah zaman Orde Baru dulu. Zaman Orde Baru, Golkar itu kalau kampanye wal asri innal insan lafi khusrin, manusia semua rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Beramal itu artinya berkarya. Jadi yang tidak rugi golongan karya, yang lain rugi. Padahal kan itu lain lagi. Nah nanti yang Islam lain lagi.
La taqrabu hazihi syajarah. Jangan deketin nih pohon, tempat hantu nih, pohon beringin. Padahal di Quran jangan deketi pohon zaman Nabi Adam. Gak ada hubungannya sama beringin. Begitu semua partai nanti juga pada begitu. Ustadz disuruh kampanye, dibayar segala macam. Nah sudahlah, itu saya bukan mau ngejelekin tapi ngasih tahu, tidak usah ikut-ikut yang kayak gitulah. Mau milih pilihlah, terserah yang mana. Yang baik tentunya, amanat kan. Tapi yang saya maksud, jangan mau Al-Quran ini, agama ini diperalat gitu. Akhirnya jadi pecah belah, pada berantem, benar nggak? Pada berantem. Merekanya yang terpilih tuh pada akur di sana. Di DPR tuh, anggota DPR akur. Kalau ada rezeki bagi-bagi. Nah ini yang milih pada ribut di luar, berantem. Jelas tuh. Jadi jangan mau dipolitisir lah. Maksud saya ke situ. Berpolitik boleh, tapi jangan dipolitikin. Partai itu kayak tangga, tahu tangga? Tempat orang pijak naik ke atas kan? Nah mereka kalau mau naik ke atas, minjek ini. Nah kalau itu tangga dari bambu. Partai itu tangga, tempat pijakannya orang yang milih. Dia naik di atas, udah sampai di atas, dia nggak ingat sama tempat dia pijak. Tangga buat naik. Nah sekarang kalau kita yang naik boleh, tapi yang jadi dipijakkan jangan mau. Kan begitu. Pilih-pilih aja yang mana kita anggap baik. Di situ. Ya itu kan tangga, mau duduk di DPR, mau jadi menteri, mau jadi presiden. Tangganya manusia. Oke deh, asal jelas, hati-hati aja maksud saya. Saya nggak ada urusan, saya nggak berpolitik, nggak ada urusan. Itu dakwah urusan saya. Cuma ngingetin, silahkan, tapi jangan sampai buat mainan agama itu. Agama luhur. Terus Quran itu bawa orang kemana? Menggiring orang kemana? Orang bikin buku tuh mempengaruhi orang, mau giring orang. Iya. Partai juga mau giring orang masuk ke partainya, milih dia kan. Nah kalau ini Quran mau giring kita kemana? Mau digiring Quran kemana? Yasin wal Quranil innaka laminal. Terus jawabannya itu, habis itu apa? Wahai Muhammad, ya, wahai Yasin, wahai Muhammad, ini Quran bijaksana, engkau adalah seorang Rasul. Rasul ngajak orang kemana? Kan Rasul utusan, mau bawa kita, mau dibawa, mau digiring sama Nabi. Mau digiring kemana? Ala siratim mustaqim, ke jalan lurus. Jalan lurus, ujungnya sampai di mana ujungnya? Akhirnya surga. Itu siratul mustaqim, itu jalan ke surga. Nah terus mau digiring ke sana. Yang nyuruh Nabi siapa? Ngiring orang ke surga? Allah. Surganya udah dibikin belum? Udah. Masih disegel, ntar Nabi Muhammad yang buka duluan, digiring ke surga. Jalan ke surganya itu kita dibujuk sama Allah, dituntun, suruh jalan ke siratal mustaqim, ujungnya ke surga. Dalam perjalanan ini kayak tol gitu, katanya bebas hambatan. Enggak, banyak hambatan kalau yang ke surga. Tol ke surga banyak hambatan. Ada paku, ada ranjau. Siapa yang naruh paku ranjau di jalan ke surga? Iblis. Supaya kita nggak nyampe, supaya dia dendam. Dia udah bakal ke neraka, dia pengen semua anak cucu Adam ke neraka gara-gara saingan sama Adam. Dia disuruh hormat, suruh sujud sama Adam, hormat, bukan sujud ketuhanan, sujud hormat. Boleh. Kayak sungkem boleh. Terus kitanya jalan di siratal mustaqim, udah tahu banyak duri, banyak ranjau. Kalau kita pijak meledak. Disuruh berapa? Disuruh apa? Supaya selamat. Bertakwa. Arti takwa itu apa? Hati-hati. Jalannya hati-hati. Jangan nginjek ranjau. Jangan injek beling, paku. Itu jalan siratal mustaqim. Sekarang kita udah sampai di dalam siratal mustaqim belum? Sudah. Masih di perjalanan. Terus supaya sampai ke surga, apa namanya? Hati-hati bahasanya di Quran sebut apa? Takwa. Bertakwa itu hati-hati, jangan sampai salah, jangan sampai dijebak sama setan. Sebab dia musuh kita, udah janji sama Allah, saya mau musuhin nih cucu-cucunya Adam, gara-gara dia nih saya jadi begini. Tuh, dia dendam, musuhin kita terus. Iblis sama setan itu musuhinnya, kelihatan nggak?
Ada nggak orang digigit setan, ditampar sama setan, sama iblis? Nggak ada. Tapi korbannya banyak nggak? Banyak. Tuh di penjara tuh korban iblis tuh. Nggak berasa kan? Nggak sadar dia. Kalau ditanya kenapa, siapa yang bujuk dia bunuh orang, siapa yang bujuk dia bunuh Yosua apa itu? Musuh kita, iblis kita, kadang-kadang nggak sadar. Atau Khonnas. Khonnas itu Pak Khonnas, Bu Khonnas ada. Auzu birabbin nas. Berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin yang memiliki manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil, dari kejahatan si Khonnas. Mana Khonnasnya? Nggak kelihatan. Siapa itu Khonnas? Minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia yang jadi Khonnas. Itu musuh kita tuh. Hati-hati. Pernah ketemu nggak sama Khonnas? Hah? Pernah. Khonnas jin nggak kelihatan, yang kelihatan Khonnas manusia. Manusia Khonnas di mana? Nah itu yang ngajak mungkar. Semua itu Khonnas. Yuwaswisu fi sudurinas. Bukan ngebisikin, dulu memang ngebisikin, sekarang nggak ngebisikin, ngebujuk, mempengaruhi fi sudurinas. Dari siapa? Minal jinnati. Nah, Khonnas itu terdiri dari jin dan manusia. Banyak nggak orang mempengaruhi, memfitnah supaya berantem suami istri, ada nggak? Apa tadi saya lihat bapak sana gandengan tuh bu. Benar, saya lagi jalan kelihatan. Kalau beneran juga, kenapa dia mesti kasih tahu? Bukan mau nolong, bukan, supaya berantem. Nah itu Khonnas, manusia. Yang begitu kan seharusnya ditutupin di agama itu. Itu mau ngadu. Kalau dia sayang nggak bakal begitu, ditutupin malah media. Kesian nih, dia baik sama saya supaya jangan ribut. Dia nggak sampein. Nah, itu kalau orang baik. Nah kalau Khonnas emang demen dia ngomporin orang. Waktu itu kita hati-hati. Nah itu termasuk. Kalau kita tuh jadi ngaduin, kita udah jadi Khonnas nggak sadar. Tugas kita bikin baik orang, mendamaikan orang yang ribut. Bukan sebaliknya, itu Khonnas. Minal jinnati wan Khonnas itu. Kan di Bandung tuh ada bikin kayak yayasan apa gitu, namanya itu An-Nas, minal jinnati wan nas. Kerjanya mengkafirkan, ada mazhab lain dikafirkan. Itu namanya aja udah salah. Gak boleh Islam seperti itu. Tidak ada perintah untuk ngajak orang rumah tangga ribut, masyarakat jadi berantem. Gak, itu mesti dijaga. Jadi tugas kita itu berbuat baik. Islah zatil bain, itu di hadis disebut. Apa islah zatil bain? Kerjanya mendamaikan orang yang ribut. Tetangga kita suami istri ribut, kita bantuin, sabar bu, sabar. Itu baru orang Islam. Moga jelas ya. Ini harus tahu kita ini agama kita, makanya harus belajar Quran. Fikih boleh ikut, fikih banyak. Kita kan nggak tahu mana yang lebih baik. Ukurnya ke Quran. Kalau dulu nggak apa-apa, orangnya baik semua, jujur semua, ustaz jujur semua, nggak ada masalah lah dulu tuh. Sekarang udah lain, udah berubah. Kita nggak tahu, ada nyusup paham ini, paham macam-macam. Nah itu. Belajar Quran, jangan tidak. Insyaallah jadi tahu. Ini sekarang surat Yasin mesti tahu. Dikasih diktat semua itu ya. Tahu, jadi dibaca lagi di rumah, baca lagi, ajarin anak-anak juga. Bagaimana kita bisa mendidik anak kalau kita nggak punya ilmu? Belajar ilmu itu wajib. Yang paling wajib ilmu Al-Qur'an. Nah gitu. Enggak, gue dulu pakai pikirnya cukup lain dulu setannya kecil-kecil. Nggak ada paham macam-macam. Sekarang auzubillah, harus hati-hatilah. Di YouTube tuh baca coba, sudah bohong banyak banget tuh tentang agama, tentang orang, tentang apa. Anak-anak kita pada lihat itu di HP-nya itu di YouTube. Nah itu jadi ada yang baik ada, tapi banyak yang bohongan, yang jahat, yang rusak banyak. Alhamdulillah. Ya kita langsung ala siratim mustaqim. Jadi kita mau dibawa kemana ini? Sama Quran, sama Nabi Muhammad. Hah?
dibawa ke surga. Tapi kan kita jalan ke majlis taklim. Ya majlis taklimnya itu jalanannya juga siratal mustaqim juga. Kalau isinya mustaqim. Nah kalau majlis taklimnya ngadu sana apa itu mecah belah segala macam, ngapirin sana ngapirin sini, ya bukan siratal mustaqim, siratal jahanam itu. Harus ngajar itu, taklim itu harus indah, bukan menghasut, bukan memecah belah, sesuai dengan Quran, Al-Quran dan Sunnah. Udah ya jelasnya. Kita mau dibawa kemana? Ke siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang mana? Allazina an'amta alaihim, yang pernah dilewatin oleh orang-orang yang berbahagia, yang mendapat nikmat di akhirat. Siapa mereka? Di ayat lain Quran ditafsirin pakai Quran lagi. Allazina an'amallahu alaihim minal anbiya wasyiddiqin wasyuhada wasyolihin. Orang yang pernah ditempuh para nabi-nabi, rasul-rasul udah lewat, siratal mustaqim udah sampai, dia tinggal tunggu pintu surga dibuka. Sekarang nunggu di alam barzakh. Kumpul tuh bapak ibu kita, kumpul ketemu tuh sama guru-gurunya juga pada ketemu, saudaranya, familinya, temannya ketemu di sana. Tapi ada tempatnya masing-masing. Nah kalau dia orang baik mau ke surga, tempatnya itu udah berbau surga. Mereka yang sudah berbau surga itu, yang udah tahu bakal masuk surga, udah ketahuan di sana, udah terbuka. Ainul yakin, pakai mata melihat fakta itu, kelihatan surga neraka itu, udah kelihatan tuh. Kalau di sini kita ngelihatnya pakai apa? Yakin pakai surga, pakai apa? Pakai ilmu yakin, pakai ilmu. Kita yakin. Nanti dimati baru hakul yakin. Sekarang bikin hakul yakin bisa melihat dunia ini. Coba aja lihat masjid nih. Ini isi masjid semua isinya dari tanah. Ada nggak nyambukan dari tanah? Semua dari tanah. Kapur, cat semua dari tanah, besi dari tanah semua ada di bawah semua. Bahan besi ada di tanah, bahan nuklir ada di sini, semua ada di tanah. Nah oleh manusia dibikin, dicampur-campur jadi begini. Jadi isinya semua bikinan Allah. Nah itu mata kita kalau ngelihat gitu, kalau Allah bisa bikin ini, bisa bikin pesawat terbang itu kan isinya semua Allah. Udaranya dibikin Allah, afturnya itu, bensinnya itu juga Allah yang bikin. Kalau Allah bisa bikin begini, pasti Allah bisa bikin surga. Kalau kapal pesawat terbang, pesawat terbang itu niru burung. Kalau Allah bikinin bapak ibu nanti burung elang, burung garuda, dibikin panjangnya 1 kilo, lebarnya 0,5 kilo tuh burung. Di dalamnya ada restoran, ada apa tuh kamar indah, ada kolam renang, ada segala macam di dalam burung itu. Terbang, ibu naik situ, bapak naik situ, punya kasih sama Allah. Terbang kemana-mana pakai burung, jadi nggak pakai bensin. Di dalamnya semua keperluan mandi, makan semua ada. Bisa nggak Tuhan kalau mau bikin? Hah? Kalau Tuhan mau bikin bisa nggak? Bisa, dia bisa bikin segala macam. Ya kan? Tapi kalau di sini nggak dibikin, di sini begini aja deh. Ntar di sana baru. Mau anggur sebesar masjid ada, makanya kuat di sana, badannya lain, kuat buat selamanya, nggak cengeng. Badan di sini cengeng, dikit-dikit balik ke bengkel ya. Jelas sekarang, karena Allah tuh maha kuasa. Kalau Tuhan bisa bikin dunia dengan segala isinya ini, itu bintang itu triliun-triliun banyaknya. Kita lihat dari sini sebesar gundu ya, sebesar kelereng ya. Padahal sebenarnya ada yang 200 juta kali bumi gedenya, 200 juta kali bumi gedenya. Gede enggak? Kenapa kelihatan seperti kelereng? Jauh, nggak bisa. Kalau Apollo itu terbang 1000 tahun belum nyampe. Luas ciptaan Allah. Kalau Allah bisa bikin alam begini luas, begini besar, bikin surga bisa nggak? Kalau dia bikin dunia dengan ada kita di sini, semua kita ini dipindahin ke surga. Mana lebih gampang, mindahin apa bikin dari nggak ada? Mindahin gampang. Ini kita dibikin dari tidak ada, dunia nggak ada dulu, semua nggak ada, matahari nggak ada. Jadi Tuhan yang bikin. Nggak mungkin Tuhan dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan, sebelum dia lahir siapa yang mengurusin dunia?
Siapa yang mengurusin jambu, manggis segala macam mangga itu? Emang numbuh sendiri? Diurus itu. Diurus, dibikin. Emang gampang bikin kelapa. Airnya di dalam nggak bocor, baru ada daging kelapa. Supaya nggak bocor lagi dikasih tempurung. Supaya dibanting dari atas nggak pecah dikasih serabut. Hebat nggak? Yang bikin maha hebat. Bukan pohon mangga bikin mangga, pohon kelapa bikin kelapa. Semua itu Rabbul Alamin. Allah Rabbul Papaya, Allah Rabbul Duku, Allah Rabbul buah-buahan, Allah Rabbul Langit, Rabbul Bintang, Rabbul kita, Rabbul Ayam. Semua dia yang pelihara. Arti Rabb pelihara. Janin di perut ibunya siapa yang pelihara? Ibu pelihara. Bayi dalam perut. Ibu kasih makan? Hah? Kasih makan anak dalam perut enggak? Habis siapa yang kasih makan? Oh enggak, dia makanan ibunya Ustaz. Ibunya makan cuka, makan ngerujak lagi kita, makan sambal, mati itu anak. Allah yang kasih makan. Itu kalau diinfus di rumah sakit tuh, nah niru itu tuh. Natrium tuh yang garam, glukos tuh gula. Diinfus lewat plasenta itu. Puser. Nanti udah lahir, diputusin tuh selangnya. Tapi pusernya langsung dijahit. Udah rapi nggak pakai dijahit. Siapa yang bisa nggak pakai dijahit? Allahu Akbar. Yakin nggak sekarang Allah bisa bikin apa-apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kalau yakin Allah bisa bikin bumi kita di sini kita semua ada, tinggal mindahin ke surga itu gampang. Tapi masuk surga lewat Siratul Mustaqim. Udah sampai di ujung Siratul Mustaqim, kita keluar. Keluar dari apaan? Kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Badan kita tinggalkan. Negeri kita tinggalkan. Keluarga kita tinggalkan. Semua kita tinggalin. Kecuali kiamat mati bareng. Tinggalkan, kita pindah ke tempat nunggu buat ke surga. Itu, enak kan? Kenapa badan gak dibawa? Badan ini gak bisa tinggal di surga, gak bisa. Cengeng. Iya, dikit-dikit sakit. Di sana nggak ada sakit, nggak ada sakit, nggak ada rumah sakit, nggak ada tahak aja nggak ada. Apalagi buang angin, buang air besar nggak ada, semua bersih, steril semua, bersih. Nggak punya hari, nggak punya waktu, nggak ada tidur, senang-senang aja terus. Makan nggak pakai cuci piring. Jus-jus buah itu minum sama jus-jusnya, sama gelasnya minum. Gelasnya dari jus buah sendiri. Allahu Akbar. Jadi nggak ada cuci piring segala. Pengen nggak pindah sana? Jalannya lewat mana? Siratul Mustaqim. Ya udah, gitu aja deh. Pengen cepet-cepet berangkat. Pengennya sih begitu. Dan yang kedua sekarang, kalau pulang ke sana nih, udah sampai di akhir tol Mustaqim, sampai udah keluar dari badan, nunggu di sana kan. Kita ke sana menghadap siapa? Rojiunnya kembali ke mana? Hah? Tolong dijawab. Kita kembali ke mana? Kepada siapa? Kepada Allah. Pernah lebaran pulang kampung? Pernah kan? Bawa oleh-oleh buat orang tua. Kenapa pulang kampung? Padahal macet jalanan. Kangen. Kangen ke siapa? Keluarga ya, ibu bapak. Bawa apa itu? Hah? Oleh-oleh. Kalau nggak bawa oleh-oleh diusir nggak? Nggak. Orang kampungnya tuh nunggu apa kedatangan kita? Nunggu kitanya kangen apa nunggu oleh-olehnya? Hah? Nunggu kitanya. Ibu bapak kita kangen nggak? Kitanya kangen nggak? Kangen. Jadi pulang kampung nemuin bapak atau ibu, bawa apaan? Bawa kangen. Kenapa kangen? Cinta nggak sama ibu bapak? Cinta. Cinta sama ibu bapak. Oke. Ibu bapak bikin kita apa ngelahirin doang? Yang bikin kita siapa? Yang ngasih makan siapa? Yang mendidik kita menjadi soleh siapa? Dididik jadi orang Islam, jadi kenal Allah karena disayang banget. Berapa bapak ibu berasa nggak disayang Allah? Berasa. Nah jadi kalau mau tahu, bapak ibu tolong perhatiin, penting banget, penting banget.
Kembali kepada Allah itu, Allah nggak butuh oleh-oleh, nggak butuh apa-apa. Kembali kepada Allah bawa cinta. Bawa cinta. Siapa yang paling pantas kita cintai? Allah. Siapa nasib kita, siapa yang pegang? Allah. Sekarang dia tentuin kita jadi orang jelek apa orang baik. Digiring kemana kita? Ke surga. Karena disayang. Dihidupkan, dikasih rezeki, di perut ibu dikasih makan, lahir sediain susu, dikasih segala macam sampai sekarang. Baik enggak Tuhan? Baik. Rahmanur Rahim. Asmaul Husna itu ada 99. Depannya apa? Asmaul Husna yang paling dulu sifat apa itu? Dari 99 sifat di depan pertama kali kita baca apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Baca bismillahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak baca bismillahil Jabbar, bismillahil Qahar. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Allah itu sangat pengasih penyayang. Kita itu paling disayang banget dari sekian banyak orang. Bapak ibu soleh dan soleha, berani bangun pagi-pagi subuh ke masjid pakai begini, belajar agama Allah karena mencintai Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Karena Allah cinta banget sama kita. Berasa nggak sayang? Itu. Jadi pulang ke akhirat bawa apa? Bawa cinta kepada Allah, kangen kepada Allah. Baru namanya radhiyatan mardiyah. Allah ridho, kita juga ridho sama Allah. Kenapa ridho? Karena cinta. Jadi kalau orang cinta mau ketemu yang dicintain, senang apa enggak? Meninggal itu kan kembali kepada Allah. Cinta sama Allah. Ketika mau meninggal, merengut apa senyum? Ingat itu, ingat. Jangan mati merengut sama aduh. Yang kafir, yang gak ibadah baru dia susah mau meninggal. Kalau kita harus senang mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah, ketemu sahabat Nabi, ketemu keluarga Nabi. Nggak kangen sama Siti Fatimah, Siti Khadijah? Hah? Ibu-ibu, bapak kangen sama sahabat-sahabat Nabi? Hah? Menabinya kangen? Nah itu. Gitu hidup ini, nggak usah repot-repot. Hasbi Rabbi Jallallah Mafi qalbi illallah. Cukup aku punya Tuhan, aku bangga, aku merasa aman. Tuhanku paling kaya, semua harta milik dia. Dia penyayang banget, sayang banget padaku lebih daripada sayang ibu bapak. Aku udah punya Allah, aku nggak takut hidup lagi, nggak takut mati, nggak takut hidup. Aku punya Allah yang menguasai dunia semua. Dunia ini di genggamannya. Aku punya Allah, aku nggak takut. Kamu punya siapa? Punya jenderal, jenderal bikinan Allah. Hasbi Rabbi Jalal. Mafi qalbi, di hatiku tidak ada yang paling kucintain selain. Nah syirik itu kalau mencintai selain Allah lebih tinggi, itu syirik. Mau mati cinta sama rumah baru dibangun. Ya Allah, saya nggak mau mati, rumah tuh baru dibikin belum saya tempatin. Berarti lebih cinta rumahnya daripada Tuhan. Buat apa nyembah Tuhan sholat kalau nggak cinta? Cinta itu kepada Allah, baru kepada ibu bapak, baru pada suami atau istri. Kalau sudah ada cinta di hati ini, baru bisa soleh dan soleha banget. Baru dunia udah nggak kelihatannya kecil. Baru hidup tenang, nggak pernah pusing mau gempa kayak mau apa. Udah urusan aku mau pulang pada Allah, aku udah di surga. Dia yang bikin kita kok. Ibu lahirin, bapak ngelahirin sayang banget sama anak. Dia yang Rahman, yang Rahim, yang punya cinta, punya kasih Allah. Itu bukan dari saya. Di Quran surat Al-Baqarah 165. Udah 60 kali kita sampai sini kali. Wallazina amanu asyaddu hubban fillah. Adapun orang beriman itu sangat berat cintanya pada Allah. Cinta cuman enggak berasa, Bapak Ibu cinta. Ngantuk-ngantuk bangun, gerimis lagi tadi, hujan lagi. Datang ke masjid. Kenapa? Kalau nggak karena cinta Allah, mana mungkin? Ya, mungkin kalau ada objekan aja duit 200.000, 300.000 suruh bangun pagi nggak mau kan? Ini mau ke masjid hujan-hujan, malam-malam ngantuk-ngantuk karena cinta kepada Allah. Niatin di hati karena cinta Allah. Itu baru hamba kesayangan Allah. Itulah iman, itulah puncak Islam, iman di situ. Kalau udah cinta Allah, hati kita nanti jadi bersih. Nggak jadi pemarah lagi, nggak jadi tukang gosip lagi. Ngelihat orang kesian. Ada nur, cahaya Allah.
Nur ala nur, cahaya Allah ada di nur. Saya belajar itu, belajar Islam ya itu. Nabi begitu, sunnah Nabi ya itu sunnah Nabi. Jelas ya? Siratul mustaqim. Itu siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim berusaha menjadikan Allah yang paling dicintai. Itu kalau namanya syirik, lebih mencintai harta, lebih mencintai pangkat, lebih mencintai lainnya. Enggak boleh. Iman itu Allah yang paling dicintai. Di Quran ada itu. Baru cinta kepada yang lain. Nah itulah Islam, begitulah. Jadi jangan sampai cinta mazhab lebih tinggi sampai yang mazhabnya lain dimusuhin. Gagal itu. Gagal itu. Tolong sampaikan pada saudara-saudara, famili, teman-teman. Islam yang benar menjadikan Allah paling dicintai. Yang lain boleh cintanya tapi lebih rendah. Lebih rendah, yang paling tingginya diutamakan, paling diutamakan cinta Allah. Itu boleh. Nah, kalau benda, harta, mobil tidak dicintai, dipakai. Mau jadi konglomerat boleh, mau punya mobil 100 juga boleh. 1000 enggak masalah, tapi jangan dicintai. Kalau mobil ibu kegores, hati kegores enggak, Bapak? Hah? Kalau hati ikut tergores berarti cinta mobil lebih tinggi daripada cinta Allah. Itu besi. Kita pakai, buat kita pakai, bukan kita dipakai sama dia. Harta buat kita, tapi kita bukan buat harta. Kita nggak mau mati karena harta, nggak mau susah hati karena harta. Maaf ya, contoh. Saya terjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia bahasa Arab, apa aja, surat-surat puasa, surat rumah, surat apa, surat apa, buku nikah, macam-macam lah. Ada orang bikin terjemahan agak dia nggak ngerti bahasa Arab kan, udah selesai mana Pak, dibaca, ini apa nih, saya terangin gini, ini apa gini, dia nggak ngerti juga, kan susah. Itu kan mesti percaya sudah, karena kita disumpah kan, disumpah resmi. Nah, itu boleh informasi Bapak Ibu, kalau punya anak ada berbakat bahasa boleh. Boleh. Sekarang udah bagus di bawah Kementerian Hukum. Jadi bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, apa aja. Kalau udah bisa les lagi tambah, daftar di Kementerian Kehakiman. Nanti diujinya di UI. Nanti udah lulus dapat surat keterangan lulus, boleh praktek, stempelnya seragam pakai Garuda di tengah, resmi kayak notaris. Ya, enak buat kalau ibu terutama anak perempuan lebih baik, jadi bisa kerja di rumah, bisa ngurus rumah tangga. Itu boleh, bahasa Jepang, bahasa Inggris, arahkan ke situ, kerjanya enak itu, gak repot karena udah ada program situ, bikin di program di komputer, tinggal kasih nama aja. Notaris juga begitu, jual beli tanah, udah deh, pegawainya tinggal ketik-ketik sedikit. Informasi saja, sangat kurang orang kita itu, dari orang Islam kurang yang bisa jadi penerjemah bahasa Jepang, bahasa Inggris, yang paling banyak bahasa Inggris lah. Order yang mau diterjemahin banyak, termasuk film-film itu. Bahasa Arab lumayan juga banyak. Semua ada bahasa boleh. Nanti juga bisa nerjemahin di pengadilan kalau ada orang asing sidang gitu, buat nerjemahin bahasa. Atau di DPR ada pertemuan dengan negeri lain atau pemerintah. Saya pernah nerjemahin itu dulu, Oki itu Islam di Bandung, seluruh Islam. Pidato Pak Harto kita terjemahin, udah ada bukunya, udah ada tulisannya, gampang lah, gak susah. Maksud saya udah informasi boleh kasih anak-anak, kalau dia mau jadi apa silahkan, dia udah sekolah. Kalau dia punya kelebihan bahasa tuh ada yang ahli kan, nah, suruh ambil daftar di Kementerian Hukum. Lanjut ya. Ala siratim mustaqim, diambil jalan yang lurus. Lurusnya kemana ini? Nah, kalau tol ini Jakarta Bogor, tol sirotol juga nggak mustaqim, ada belok-belok juga. Surganya bisa di puncak lah, itu ada tol sampai puncak. Tadi keluar di Cibubur, keluar di Cibinong, sesatlah dolin. Nah, itu dolin. Jadi kalau mustaqim sampai ke surga lurus, bukan jalannya lurus. Gampang kan? Itulah pemahamannya. Tolong sampaikan ke anak-anak. Beri pemahaman yang gampang, yang bisa dipaham.
Ini juga nih surat Yasin, kapan-kapan saya ulang lagi, tapi mesti wajib tahu, bisa ngajarin anak-anak. Baik, Quran itu Tanzil Al-Azizir Rahim, diturunkan oleh yang maha mulia, nggak ada lagi yang mulia kayak dia itu. Rahim, yang paling punya sayang, nggak ada yang sayangnya kayak Allah tuh nggak ada. Allah turunin sayang ke bumi ini, yang ada di manusia cuma setitiknya dari kasih sayang Allah yang selautan. Kalau sudah punya Allah maha pengasih banget, masih takut hidup? Mau menghadap Allah kok takut? Nunggu, mati itu nunggu, kepengen banget ketemu Allah. Di sana hidup lebih enak daripada di sini. Gak ada penyakit di sana. Biar belum ke surga juga udah enak di barzakh. Ketemu ibu bapak semua. Anak urusan Tuhan. Ngapa harusnya anak masih kecil loh. Rumput gak punya ibu bapak hidup. Gak boleh ke situ, urusan Allah. Allah yang bikin, dia ngatur, dia yang pelihara. Saya yatim piatu, benar-benar. Dari umur 12 tahun udah mandiri. Bisa kuliah, bisa sampai ke luar negeri kuliah, tidak ada masalah, dapat beasiswa. Itu urusan Tuhan, harus tahu Allah itu Rahim nih. Tanzil man azizir Rahim, Quran itu diturunkan oleh yang maha penyayang, sayangnya nggak terbatas. Coba aja kita dihidupin, dilahirin di dunia sebentar doang di sini buat tes, buat nyaring mana yang bisa lulus ke surga, itu doang disaring. Kalau main taruh aja di surga ya rusak, kayak Adam itu udah di surga keluar dia melanggar. Iblis juga. Jadi disaring dulu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu nih lah, nampaknya udah tersaring, udah bagus, udah terpilih yang akan lulus insya Allah. Nah sekarang dikasih makan, hidup di dunia enak, dikirimin rasul, nih caranya nih, dibocorin lagi ujiannya nih, jawabnya begini, dipaksa digiring kita ke surga, ke jalan ke neraka sama dia ditulis perbuatan haram. Haram itu apa? Jangan, itu ke neraka gitu. Disayang. Allah tuh sayangnya kayak apa, luar biasa. Jangan takut. Udah amal belum banyak, udah nggak apa-apa yang amalnya sedikit asal buat cinta Allah, langsung dimaklumin. Allahnya bijaksana, nggak usah takut. Dosa diampunin insya Allah. Kalau udah punya niat baik, udah cinta sama Allah, semua dosanya hapus, nggak usah takut. Allahnya Rahim. Jangan salah sedikit kafir masuk, nggak ada itu. Allahnya Ghafurur Rahim. Kita nih ibadah sekarang bukan lagi takut, cinta sama Allah. Kelas rendah ibadah takut neraka boleh, pengen surga juga boleh, tapi nanti naik udah tidak ke situ, kepikir lagi, kangen sama Allah yang dia sayang banget kita. Kalau kita mau bayar air aja buat Allah berapa kalau mesti bayar? Hah? Makanan minuman kan dia kasih gratis semua. Lupa saya beli Pak, itu bayar beras, bayar petani, berasnya dari Allah gratis. Nah terus bayar petani, membayar yang bawa beras itu, terus bayar jasa pedagangnya, kita tinggal ambil. Berasnya gratis, pakai harta sedunia, pakai beras sebutir juga nggak terbayar. Ya? Terus semua makanan itu dari Allah. Coba bikin sendiri, masak sendiri, nanam sendiri, semua nggak pakai duit juga bisa. Punya tanah 10 hektar, punya tanah, tanam cabai, bawang, tanam beras semua di situ, nggak pakai duit, hidup. Pakai ikan itu biara di situ, kambing semua. Iya, bukan duit, barangnya ada, Allah yang bikin. Oke. Baik, Nabi Muhammad untuk memberi peringatan pada bangsa-bangsa yang pernah didatengin Rasul, tapi mereka ingkar, gak mau ikut. Litunziro qaumam ma unziro aba'uhum fahum. Baca bareng. Ada kan dikatanya Bismillahirrahmanirrahim. Litunziro qaumam ma unziro aba'uhum fahum. Artinya kau memberi pelajaran kepada kaum yang nenek moyangnya dulu pernah diberi pelajaran, gak mau ngikut. Itu buat Nabi, buat dai juga, buat ustadz-ustadz, kiai-kiai. Memberi peringatan, dai-dai, ceramah sana, ceramah sini. Apa ngapain ceramahnya, urusan apa? Ceramahnya urusannya nyadarkan kita punya Tuhan. Tuhan kita tuh pengasih penyayang. Dia cintain kita, dia cinta sama kita. Dari di alam ruh, waktu di alam ruh tuh kita udah ditaruh cinta di sini sama Allah. Alastu birabbikum, Allah tanya, bukankah aku Tuhanmu? Kita jawab, bala, iya. Jadi kita udah hidup dari zaman Adam, bareng dibikinnya tuh. Wa nafakhtu min ruhi, dari tiupan ruh Allah.
Dulu udah ada. Yang lahir nih badan, pakai badan di dunia ini pakai badan. Badannya cuma bungkusan, kitanya di dalam. Kita nggak pernah mati karena dari tiupan ruh Allah. Yang mati badan. Ketika badannya rusak, kena covid, mati, kita ruhnya keluar. Ruhnya keluar kemana? Dikumpulin di alam barzah. Nggak pakai badan, nggak ada daging, nggak ada tulang, tapi bentuknya begini persis. Ngobrol, ibu bapak kita juga begitu. Nanti ketemu, ntar mau kiamat baru dapat badan lagi, lain badannya kuat, buat selamanya. Bayangin aja buat selamanya. Yang doyan apa itu? Doyan rujak, makan rujak satu truk nggak sakit. Yang mau es krim satu kontainer nggak sakit. Mau apa lagi? Tidur nggak ada, senang terus. Nah, jadi di sini di dunia disaring, diayak. Orang dulu tuh kalau punya beras diayak, gabahnya, batunya keluar. Nah, yang selamat itu dibawa ke surga itu. Yang lompat ya nyebur udah itu batu sama gabahnya nyebur. Terus ditunziro nih, beri peringatan. Jadi ustadz-ustadz itu memberi peringatan dan mengajak, dakwah itu mengajak kepada Allah. Kalau mengajak ke partai namanya kampanye, ya kan? Kalau ngajak beli barang namanya dagang. Kalau dakwah ngajak ke Allah, mencintai Allah. Itu dakwah ke situ, mengenalkan Allah, mencintai Allah, menggiring ke sana kepada Allah. Kalau udah dicintain Allah ya udah pasti surga di dalam tangan sudah. Cinta kita punya jiwa cinta Allah itu sudah ada, Allah yang bikin, cuma hilang tahu kan? Hilang sampai di dunia hilang. Ada yang lebih cintai harta, ada yang lebih mencintai orang, ada yang lebih mencintai pangkat, macam-macam lah itu terjadi. Padahal asal muasal manusia itu sudah ditaruh cinta Allah di sini. Makanya manusia itu mencari Tuhan. Nah kalau nggak dapat ajaran, salah milih Tuhan, dipilih Tuhan yang baru lahir. Nah kalau Tuhan yang baru lahir, sebelum dia lahir siapa yang ngurusin bumi ini? Matahari bisa tuburukan kalau nggak diurus, bulan bintang itu. Nah jadi Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Dia Tuhan. Kalau dia melahirkan, dilahirkan bukan Tuhan, dilahirkan. Berarti ada yang bikin dia. Nah itu. Jadi kenal Tuhan seperti itu. Maha kuasa, penyayang. Jadi hubungan kita sama Allah itu bukan hubungan takut, hubungan cinta. Takwa itu bukan takut, takwa itu artinya hati-hati, meniti siratal mustaqim, banyak ranjau, itu saja. Terus kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum. Terus sebenarnya telah sampai ajaran Allah yang benar kepada mereka, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Nah ini umpama ini Yasin ayat 8, inna ja'alna fi anakihim aghlalan. Ya Allah, kami bikin ini umpama bukan beneran. Kami bikin seolah-olah di lehernya itu ada kayu, lehernya itu di kayu bundar ya. Paya ilalat kan dia jadi begini dia tuh. Nggak bisa nunduk, nggak bisa gini, nggak bisa begini. Artinya apa? Dia udah begitu, dia nggak bisa gini, pindah-pindah lagi, diajarin apapun, diceramahin, diapain, udah nggak bisa beriman. Karena udah bandel banget, udah berkali-kali dengar sini dengar situ tetap tak mau. Wajalna min bainihim sadan, kanan kiri sudah ada jagaan, belakang juga. Faghshaynahum, tutup dan mata hatinya tertutup, nggak dapat melihat kebenaran. Jangan sampai ya, ini enggak orang yang udah ke masjid gini enggak. Ini banyak tuh yang lain. Banyak yang benci sama Islam, malah sampai benci sama Islam. Udah enggak dapat. Satu manusia yang masih hidup udah dibilang akan masuk neraka. Abu Lahab, tabat jada Abil Habib. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu enggak usah khawatir, udah selamat. Udah disayang Allah, udah dicintain sama Allah. Tinggal mau balas cinta Allah apa enggak? Allah cinta sama ibu-ibu, cinta bapak-bapak, mau balas cinta Allah enggak? Atau mau cintanya kepada yang lain? Nah, kalau cintanya kepada yang lain besar, lebih besar, itu syirik. Kenapa orang Kristen syirik? Dia percaya Tuhan Bapa ada Tuhan atas, tapi dia lebih cinta kepada Yesus.
Ada yang cinta ke patung, ada yang cinta ke jin, nyembah jin leak. Itu jelas ya. Jadi ingat Ibu, sekarang gini deh, Bapak Ibu semua, punya cinta, pasti punya cinta. Itu cinta mau dikemanain? Siapa yang mau yang pantas dicintain, yang baik banget sama kita, yang nasib kita dia yang tentukan. Tapi dia sayang banget sama kita. Buktinya apa? Ini duduk di sini. Kalau nggak disayang, nggak digiring kemari. Dia Allah. Mau balas nggak cinta Allah? Itu aja. Jadikan Allah paling dicintai. Udah itu masuk surga sudah. Nggak usah pusing. Dan itu jalan soleh, jalan solihah, jalan selamat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165 di tengahnya. Adapun orang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Ayat depannya ada di antara manusia yang syirik, membuat Tuhan-Tuhan lain. Diapain Tuhan-Tuhan lain? Dicintainya seperti mencintai Allah, seperti aja disamain, Allah nggak mau. Dia yang bikin, dia kasih semua rezeki, dia kasih makan, udah dibikinin surga, masa dicuekin? Ayo coba mikir. Nah, jadi yang paling kita hormati, paling kita cintai itu Allah, baru yang lain, baru Nabi, baru semua orang tua wajib dicintai juga. Ini biasanya yang nomor 9, ayat 9 ini pernah dibaca si Pitung, lagi dikejar-kejar Belanda. Dia kan dulu tanah tuh, dia gores tanah di situ, dikurung gitu, badannya dikurung pakai garis, pakai tanah. So, terus dia baca ini, waja'alna min baini aidim saddan min khalfihim saddan nggak kelihatan dia langsung, nggak bisa ditangkap sama Belanda. Boleh baca siapa aja nih, orang nggak lihat kita itu. Kalau diburu-buru orang baca itu nggak kelihatan. Yasin ayat 9 ya. Buat ngumpet. Terus ayat 10, wasawaun alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak, tetap saja mereka tidak akan sadar. Nah, terus di sini innama tunziru, engkau hanya memberi peringatan, dakwah kepada orang-orang yang mau nerima, yang mau khusyuk kepada Allah, yang menyayanginya bil ghaib, dan orang yang percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, tapi buktinya perbuatannya kelihatan. Maka orang-orang itu yang berilah kabar gembira, dia akan dapat ampunan dari Allah dan mendapat pangkat tinggi di akhirat. Terus lihat itu nomor halaman 10 ayat 12. Penting nih, penting. Ini nggak boleh dilupain. Nggak boleh dilupain. Kalau perlu tulis, taruh di tembok. Penting ini. Sudah siap semua? Ayat 12. Ini penting, ini apalin ini ayat. Sudah, kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya semua. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baca artinya. Suara, sungguh kami yang akan menghidupkan mayat-mayat manusia dan kami tayangkan rekaman perbuatan mereka beserta efeknya. Segalanya kami rekam audio video dan berekam hidup mahfud yang supra. Iya. Inna, kata Allah, sungguhnya aku, kami. Allah membesarkan dirinya kami itu maksudnya dia itu agung, satu. Kedua, dia dan malaikat-malaikatnya itu merekam segala macam tuh. Naktubu nuhyil mauta, kami hidupkan orang udah mati. Kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Ini sekarang hidup pertama. Kita udah lahir 2 kali, mati 2 kali. Lahir yang pertama udah kan dari perut ibu, terus mati, masuk ke dalam perut tanah. Ntar kan keluar lagi dari tanah, lahir lagi, keluar dari tanah, keluar dari kuburan. Nah, nanti mau kiamat, sekarang hidup, mestinya yang udah meninggal juga tuh hidup, meninggalkan bumi, badan yang ninggalin dia di sana pindah ke dalam barzah, dia hidup tapi tanpa body, ada bentuk kobrol begini, tapi nggak bisa dipegang. Ke sana laki perempuan jadi satu nggak masalah, nggak ada badan, ada bentuk kayak asap, tapi asapnya nggak kelihatan gitu. Kelihatan yang soleh di sini jadi cakep,
ganteng bapak itu, tapi belum cantik banget. Nanti di surga baru. Di surga ada orang tua nggak? Nggak ada. Umur 30-an semua. Ada salon nggak, bawa salon? Nggak ada. Udah cantik semua. Malah prosesnya itu tambah cantik terus tanpa akhir. Semuanya orang pengen di dunia, pengen awet muda, dunia nggak ada, adanya di surga, awet muda terus. Pengen hidup nggak pakai sakit, di dunia nggak ada, mesti sakit, mesti di sana baru. Pengen hidup nggak pakai susah, nggak ada, di sini mesti susah, ujian. Tadi datang seorang ibu, Ustaz udah saya nggak sanggup, Ustaz jangan bilang sabar lagi. Saya udah datang sini berkali-kali, Ustaz selalu bilang sabar, saya udah nggak kuat deh, saya nggak kuat. Kenapa itu? Rumah suami marah melulu, anak-anak bandel, pulang begini terus, di kantor juga pada rusak. Nggak kuat, capek Ustaz, udah nggak mau lagi saya. Jadi gimana? Nggak mau ujian? Ya enggak, mesti ujian. Mau ke surga harus ujian. Ya, tapi enggak yang begini. Ya udah kita minta sama Tuhan, kita doa minta diganti ujian lain. Diganti ujian lain. Tanya, ya udah kita doa yuk, kita ganti ujiannya. Gantinya kira-kira apa Ustaz? Ya sekarang kan punya mobil banyak ya, punya rumah ya, duit banyak ya. Ya udah, nanti suaminya baik, anak baik, orang kata semua baik. Tapi miskin. Ganti ujian miskin, jadi orang miskin. Mau nggak? Ya nggak ada Ustaz, nggak mau kalau miskin. Mau yang kayak kemarin aja biarin deh, udah saya nggak apa-apa, saya sabarin. Nanti sekarang mau sabar daripada miskin. Misal, maksudnya hidup itu semua ujian nggak habis. Beres sini datang ujian ini, beres sini berhentinya ntar pindah surga. Sebentar kok. Sekarang umur berapa? Dari lahir sampai sekarang udah berapa tahun? Kayaknya sebentar kan? Nah ini sisanya juga sebentar. Ntar kita udah di barzah ketemu nanti kita. Di dunia berapa lama kita di dunia? Sebentar rasanya. Emang sebentar. Sebentar, ini sekarang udah berapa coba? Tinggal sebentar lagi. Yang udah lewat taruh dari 5 bentar. Sisanya paling, kalau saya sih tinggal 1 bentar kali. Itu doang, kenapa jadi repot? Sabarin. Sakit Ustaz, sakit itu masa lalu lagi dilewatin. Sampai sini waktu sakit, ya rasain, ntar lewat ke sini lain lagi. Senang, ntar lagi sini agak repot. Terus sini lagi senang lagi. Itu lalu mesti dilaluin, nggak bisa enggak. Ibu mesti melahirkan anak hamil. Sakit nggak? Ya harus dilaluin. Sekarang masih ada nggak rasa sakitnya? Udah nggak ada, semua lewat. Nah gitu Bapak, pernah susah usaha, lewat. Jadi jangan terlalu dipikirin jadi pegel segala macam, bakal lewat. Anak ngelawan bakal lewat. Nanti dia baik. Gitu. Hidup positif ya, berpikir positif. Jangan ditambahin sakit dikit kayaknya semua badan sakit. Enggak lah. Ustaz sehat. Tadi katanya sakit. Cuma sakit dikit. Di kaki. Asam urat, nyut-nyut gitu. Enggak apa-apa dikit. Sini sehat. Sehatnya kan banyak. Kepala sehat, segalanya sehat. Nah, kalau orang berpikir pesimis, sakit sedikit kayaknya semuanya sakit. Dia bikin sendiri kan susahnya. Senangin aja, sakit dikit nggak apa-apa, di situ doang, di kaki ini, yang lain sehat. Kan begitu. Sakit gigi doang yang sakit, yang lain nggak. Nah kalau kita pikir ke situ nggak begitu merasa sakit. Ya. Nah sekarang ini, inna kami nuhyi menghidupkan orang yang sudah mati, dihidupin lagi tuh. Cuman belum berbadan, nanti di akhirat baru pakai badan lagi. Wa naktubu, dan kami catat, kami rekam maqaddamu, apa yang mereka lakukan, wa asaruhum, dan efeknya. Nah ini mesti ngerti, makanya Quran dipelajari. Asar itu apa? Asar itu bekas. Jadi kalau kita ngerumpi, ngejelekin orang ke sini, terus ke sana, terus tuh orang berantem, itu dosa kita bukan ngerumpinya doang. Tuh orang jadi berantem, kita dapat dosa. Bekas dari kerjaan kita itu. Orang yang bikin masjid nih, yang menanam apa tuh di sini. Sekarang dia udah meninggal, dia dapat semua. Setiap kita duduk sini, dia dapat, kita sholat sini, dia dapat. Ninggalin bekas yang kontinu, bekas yang jariah. Pasti jariah tuh terus menerus.
Ini dulu saya udah ceritain, nggak apa-apa supaya kasih contoh semangat. Kita mau bikin masjid di belakang pasar Cisalak waktu itu, tanahnya lumayan besar. Gimana ya? Udah saya harga tanah sama bangunan waktu itu saya hitung semeter 10.000 jatuhnya itu dulu tahun 80-an. 10.000. Jadi saya punya teman, ya hidupnya sederhana, nggak kaya, nggak dikit, uangnya dikit. Mau nggak bikin masjid? Aduh, meledek, mana saya bisa bikin masjid? Bisa. Semeter aja mau pengen semeter sampai 2 meter. 10.000 semeternya. Oh iya, itu sih mau deh. Nah, sekarang tuh masjidnya sampai orang sembahyang udah puluhan tahun di situ. Itu 2 meter punya dia itu. Setiap ada orang sholat, dia dapat. Dia udah meninggal itu. Nah itu namanya asar. Asar. Ada 3 asar. Ninggalin ilmu, kita ngajar nih. Baik, asar baik. Ninggalin asar. Seorang yang dapat jadi sobat, jadi suara, tapi kita dapat pahala. Asal ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak, kalau duit ya dapat duit. Kampanye ya dapat kampanye. Lillahi ta'ala. Terus apa lagi? Meninggalkan anak yang soleh. Bapak duduk di sini, ibu sekarang ini duduk, belum doain ibu bapak, doain lain lagi. Duduknya, ibadahnya ini, saya ngajar nih, orang tua kita tuh dapat. Sekarang tuh masuk. Amal sih nggak usah dibawa, udah langsung masuk ke komputer Allah di Lauhul Mahfuz. Untung banyak jalan ke surga tuh Allah kasih kesempatan banyak banget. Udah banyak deh, tenang aja lah. Mau tambahin boleh karena bersyukur sama Allah, cinta sama Allah, baik banget. Dibikin buat ditempatin di surga, bukan buat susah. Di sini sebentar doang. Penyakitan, apa di sana nggak ada sakit, hidup senang-senang terus. Masa nggak mau sih? Sururum marfuah, tempat tidur ngambang, nggak pakai tiang, nggak pakai tali. Aduh, udah kayak gitu masih nggak mau, gimana sih? Udah yakin dapat, jangan takut, tinggal bersyukur. Ibu duduk sini, bapak duduk sini itu sudah tandanya udah baik. Di Quran, kalau Allah sayang kepada hambanya itu, kata Allah di Quran ada itu, didorong beramal soleh, didorong ke masjid. Itu tandanya udah jaminan, udah insya Allah. Jangan berubah deh, tingkatkan aja cinta sama Allah. Sekarang tinggal terima kasih sama Allah. Terima kasih. Enggak semua orang bisa duduk begini hujan-hujan subuh-subuh. Orang tua dapat juga. Orang tua yang udah meninggal ini dapat, anaknya dulu soalnya dapat. Ke tempatnya tambah terang. Itu ada yang gelap loh. Ada yang gelap kayak dikubur gitu. Siang. Makanya bantu doain. Tapi ibadahnya kita dia dapat karena dia punya saham bikin kita jadi begini. Dia yang didik kan. Dari kecil. Jadi kesian kalau anak tuh yang nggak ibadah tuh, kesian orang tuanya di sana. Dia ninggalin asar tuh, asar yang dinilai sama Allah itu perbuatan dan efeknya, peninggalannya, amal dia, karya dia. Aduh, terus orang tuanya bahagia banget tuh, senang di sana tuh, dia dapat. Allah adil, kan Allah punya saham bapak ibu jadi seperti ini. Ah itu, guru-guru juga dapat. Maka itu tinggalin ilmu juga. Ini boleh fotokopi, saya kasih izin boleh fotokopi. Kalau 30 juz ada di YouTube ya, ada linknya tuh, 30 juz. Ini terjemahnya bukan terjemah, jadi saya bikin pemahaman, langsung paham. Bahasanya disesuaikan dengan keadaan di sini. Jadi langsung pemahaman. Seperti ada kalau literlek susah, nggak bakal paham aja dia terjemahin, susah, nggak mengerti. Jadi karena dia terjemahin ikutin kata-kata itu. Ini nggak ambil maksudnya. Kayak tadi Yasin, saya nggak terjemahin lagi Yasin. Wahai Muhammad, ini Quran bijaksana, kau seorang Rasul. Nah, nggak perlu pakai tafsir, paham. Ada keterangan-keterangan di situ. Buka aja, ada linknya tuh, gratis deh. Semua dapat, semua baca, silakan ambil. Salah. Bagian orang kalau ninggalin asar, bagian orang ninggalin asar, sebarin. Kita nggak punya televisi banyak, dakwah kita begini saja. Tapi kalau saya sendiri nggak bisa nyebarin orang banyak kan? Nah coba ini sebarkan. Nggak pakai nama, itu juga Quran nggak pakai nama.
Kayak Quran itu bukan punya saya, bukan saya ngarang, nggak ada. Itu Allah punya. Kita cuma nyusun. Jadi nggak ada karangan-karangan itu. Itu bukan karangan kok. Pelajaran dari Allah. Jelas ya? Kita cuma muat nulis. Lanjut. Maqaddamu wa asarahum. Apa yang mereka kerjain, apa yang mereka lakukan, dan efeknya, bekasnya. Bapak Ibu, silakan anaknya mau kuliah jurusan kedokteran, teknik, semua boleh. Tapi ajarin dia soleh, iman. Iman nggak usah capek-capek ngapalin ini. Ajarin dia cinta pada Allah. Udah cinta Allah, dia cari tuh ilmu sendiri. Ajarin cinta sama Allah. Udah itu, sama Rasulullah, sama Quran, sama Islam. Itu cinta, semua keluarnya dari hati. Kalau nggak ada cinta Allah, dia beramal juga bisa salah niat. Jelas ya? Kuncinya di sini cinta. Kalau udah cinta, polos nih hati. Pasti jadi ikhlas, insya Allah. Kalau enggak ikhlas, kasihan nanti bisa salah jalan. Terus wa kullu syai'in, dan segala perbuatan manusia itu, suara hatinya, pikirannya, perbuatannya semua tercatat dalam komputer Allah yang mubin, yang canggih. Ini waktunya sempit, kita lanjut. Ini keterangan baca aja di rumah ya. Saya terangin ayat-ayat yang dari surat Yasin aja. Nah, ini cerita orang mati syahid. Pernah saya ceritain, tapi sekarang ada bukunya, enak. Mulai dari halaman 12. Lanjut, karena yang keterangan baca di rumah sendiri. Ini yang surat Yasin aja. Ini juga bisa 2 kali atau 3 kali jumpa ini surat Yasin aja nih. Halaman 12 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Ini mau disampaikan suatu kisah tentang penduduk suatu kota ketika didatengin oleh Rasul. Rasul di sini maksudnya utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu bisa nabi, bisa rasul, bisa juga juru dakwah. Rasul. Kalau rasulnya ar-rasul itu baru rasul itu. Rasul, nabi. Petrus halaman 13. Is arsalna ilaihi musnain, dikirim oleh Allah 2 orang rasul, 2 orang utusan juru dakwah ke kota itu, namanya kota Antakya. Kota Antakya itu ada di selatan Turki, di sebelah utara ya, Syria. Sampai sekarang itu tempat perang, sampai sekarang lagi ISIS adanya di situ banyak. Pantesan aja nih ada rasul nih, lihat dikirim rasul 2 sama Allah, dibunuh. Faqalu inna ilaikum rasulun, kami adalah rasul. Dia bilang tidak, kamu manusia biasa, mana ada rasul-rasul kayak kamu gini. Penduduknya nakal itu, jahat. Dan 15 bilang qalu ma antum illa basyarun, kamu hanya orang biasa. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, Allah tidak ngirim rasul, tidak apa, kamu bohong. Qalu rabbuna ya'lamu, Tuhan Allah tahu bahwa aku adalah rasul dikirim ke sini. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Nah, ini 17. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kata rasul-rasul itu, kami ini tugas kami cuma menyampaikan, kami cuma ngajak dakwah, enggak bakal maksa. Dakwah tuh enggak boleh maksa. Maksa suruh masuk Islam enggak boleh, harus ikhlas. Maksa ikut mazhab ini, mazhab itu enggak boleh. Biarin aja, semua mazhab di Islam itu bener kok. Enggak ada urusan, tugas kita dakwah, bukan kita jadi polisi Tuhan. Ngatur ini, ngapirkan orang, mengkafirkan, bilang itu sesat. Jangan, dakwah saja, sampaikan. Jadi nanti akhirnya kita diadu terus. Nabi tahu tuh ada orang munafik hadir di tempat dia. Nabi nggak bilang kamu munafik, tapi tahu namanya. Dikasih tahu kepada seorang sahabat satu doang. Seorang sahabat satu dikasih tahu itu munafik, supaya hati-hati. Tapi enggak, Nabi pernah sebarin dia munafik, disesat, enggak. Tugas kita tuh cuma nyampaikan tuh, wa ma alaina illal balagh. Tugas kami hanya balagh, menyampaikan secara jelas, tidak maksa, tidak lemparin batu, menghukum, bukan urusan kita. Soal keimanan Allah yang hukum di akhirat. Kita nggak tahu mana orang beriman benar, mana enggak, kita tahu. Kesolehan itu ada Allah yang tahu, hati orang Allah yang tahu. Sekarang banyak tuh pakai peci jadi segala macam. Padahal dia dulu anak PKI. Nyusup, habis gitu pula masih pada muda, itu pada masuk ke ormas-ormas Islam. Sekarang udah pada gede musuhin Islam. Tapi dia pakai peci. Maka itu, jadi kita tidak punya kewajiban memaksa.
Dakwah ya dakwah saja. Jangan maki, jangan maksa, jangan nyalain, jangan ngapirkan, bukan kerjaan kita itu, ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas aku hanya menyampaikan yang jelas. Fadzakir innama anta mudzakir, di surat lain itu. Beri peringatan. Engkau hanya tugasmu memberi peringatan, bukan maksa. Lasta alaihim bimusaitir, di 15, halaman 15. Kamu tidak boleh diktator, menguasai manusia. Tidak boleh. Tidak ada pemaksaan. Suami istri juga jangan saling memaksa, memberi peringatan boleh. Itu ada di fikih itu ulama ini nggak pasti banyak ada salahnya, nggak semua benar. Manusia biasa nggak dapat wahyu. Yang bilang boleh pukul kalau nggak mau pukul itu nggak benar. Ini ayatnya dari Quran langsung, tidak boleh maksa. Bagaimana ini? Jangan mukul, sabar. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah sekarang kita terusin Yasin lagi ayat 18. Faqalu, mereka mengatakan kami ini jadi sial ikut kamu pakai dakwah segala macam-macam. Terus dijawab oleh juru dakwahnya 19. Kesialan itu ada pada kamu sendiri. Kamu diberi peringatan nggak mau, kamu sudah keterlaluan melampaui batas gitu loh. Karena dia dikatain dia ngebalas. Nah ini mulai ini dakwahnya, kisahnya ini halaman 16 punya ketemu ya. Ini di Yasin ini ayat 20 sekarang. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Coba baca bareng. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari ujung kota. Kan udah ada rasul, udah 3 rasul dibunuh kan. Datang satu orang nih, dai biasa manusia. Dari ujung kota berusaha mengajak mereka agar mau ikut rasul, ikut pelajaran, jangan dibunuh gitu. Datang nih, jadi dakwah tuh nggak dipanggil, maranin. Ini baca, datang dari ujung kota, datang, nggak dijemput, nggak dipanggil. Sekarang alhamdulillah ustaz dipanggil, kadang dijemput, alhamdulillah. Kalau nggak dipanggil nggak dijemput, maranin. Ini bapak ibu duduk sini sudah pada Islam semua ini. Tahun 80-an belum ada. Di sini saya ke sini terus Jatikarya, Jatirangga terus sampai ke Setu sana Bekasi. Belum ada. Keranggan tuh yang sembahyang 2 orang. Udah meninggal Pak Titing. Itu rumah dia yang pakai buat masjid di Keranggan Pasar tuh. Rumah dia itu dikasih. Ada. Islam ada di situ tuh di apa itu udah Islam, tapi dia nggak mau dakwah ke sebelah. Terus Bayunan udah Islam tuh, dia apalagi udah di sana sampai Ciangsana terus ke sana itu belum. Nah ini ujung aspal, di ujung aspal tuh belum. Terus sana saya ke sana malam-malam ada satu lagi ngaji itu pakai lampu. Jadi saya lihat itu orang Islam diem, tunggu dipanggil, baru dakwah. Padahal di kiai banyak di Pondok Gede itu dulu, banyak, nggak mau maranin di situ dakwah. Ciangsana masih kebatinan dulu tuh. Nah banyak orang datang dari mana-mana itu, baru sebar Islam. Buat masjid situ di Jatikarya, saya di situ dipanggil loh. Diajak nonton layar tancap. Cobain mau kena dipakai buat nonton layar tancap. Belum kenal agama, baru. Nah itu deket Jakarta nih, di sini. Kenapa? Karena orang menganggap dakwah itu dipanggil. Sekarang menurut Quran lihat dipanggil apa enggak? Wajah min aqsal madinati, datang dari ujung kota. Seorang berusaha dan berkata, wahai kaumku ikutilah ajaran utusan Allah itu. Dakwah dia. Maranin, nggak takut, padahal udah 3 dibunuh, masuk dia ke situ, tetap datang dia. Terus apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Baca bareng. Ittabi'u wa hum muhtadun. Baca artinya.
udah dapat hidayah. Kalau ustadz dia tidak punya, nggak ada usahanya, memang tugasnya dakwah, imam, sholat, itu memang harus digaji, dikasih. Tapi kalau dia sudah pakai mobil, di rumahnya bagus, udah cukup, ya nggak perlu dikasih, dia mesti ngasih malah. Seperti anak yatim. Anak yatim kan dikasih, dibantu, ya. Anak yatim dibantu. Kalau anak yatimnya kaya, dapat warisan, dikasih nggak? Dia mesti bayar zakat. Dia dikasih kasih sayang. Makanya kita anak yatim, dia tidak peduli kepada anak yatim karena ada anak yatim kaya. Tapi kalau pada orang miskin, kasih makanan. Anak yatim kasih makanan kalau dia tidak dapat waris, miskin, nggak punya apa-apa. Tapi kalau dia punya waris banyak, masa dikasih duit? Dia harus ngeluarin zakat. Nah begitu juga dai kalau sudah kaya, ya nggak usah ngambil lagi. Dia nyumbang, jelas tuh ya. Kita harus pakai ini rasional. Pakai tarif segala itu berarti penyanyi. Ngerti ya? Maaf. Nah, ustadz yang memang dakwah, dia nggak punya kerja apa-apa, nggak ada usaha, itu harus dibantu. Fisabilillah. Guru ngaji itu banyak kesian. Dia nggak bisa ceramah, dia ngajar ngaji, duduk. Itu kayak di Purwakarta, di kampung-kampung tuh sebulan cuma dapat 20.000. Dia datang nggak mampu juga ngasihnya ya 1.000. Nah itu boleh dikasih zakat itu. Ya dia dakwah, dia ngajar ngaji, ngajar sholat ya, banyak tuh di kampung-kampung itu bantu. Maksud saya itu jelas itu. Jadi maksud di sini bukan upah ya, bukan kasih uang yang dimaksud ini. Ittabi'u, ikutilah orang yang tidak mengambil pamrih, tidak ikuti yang pamrih itu misalnya. Dia dakwah ngajak ke partai, ngajak ke mazhab, ngajak apa segala itu tidak lillahi ta'ala. Dakwah itu ngajak kepada Allah. Dia dakwah bawa pesanan. Ada pesanan dari apa gitu, ngajak ngegiring ke, jadi ribut akhirnya. Paham tuh? Dan ini Quran. Siapa yang benar, yang ikut hidayah? Dakwah yang mana? Lihat sini. Itu yang sudah muhtadun. Muhtadun itu dapat hidayah. Yang tidak membawa kepada pamrih. Dia tidak kampanye. Yang kampanye dengerin aja, tapi nggak usah diikutin. Sebab dia ngajak ke partai kan, untuk milih orang ini kan. Kita nggak tahu tuh orangnya baik apa enggak kan, kita nggak tahu. Jelas tuh ya. Sudah. Jadi ittabi'u man la yasalukum ajra, ikuti orang yang ikhlas itu maksudnya. Ya ikhlas. Guru-guru banyak yang ikhlas, ustaz-ustaz banyak. Kalau memang dia kerjanya dakwah itu dikasih. Yang lillahi ta'ala, bantu itu. Wahum muhtadun, dan itu yang ikhlas itu dia sedang mendapat hidayah. Nah terus sekarang dia dibunuh juga ini. Ini yang datang sengaja datang dakwah ke situ dibunuh juga. Diapain? Dibunuh. Terus lihat nih ayat 22 halaman 17. Ayat 22 halaman 17. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Artinya baca, mengapa aku tidak menuhankan Tuhan yang telah menciptakan aku, lagi pula aku pasti akan kembali kepada Allah. Terus dia ini dakwah ke situ, masa dia tidak menuhankan Allah? Dia sudah menuhankan Allah, dia udah soleh. Tapi lihat cara bahasanya berdakwah. Dia nggak nunjuk kamu kafir, nggak ada tuh. Kenapa saya tidak menuhankan yang bikin saya? Dia nunjuknya ke dirinya, padahal dia sudah menuhankan Allah. Rendah hati, nggak boleh sombong. Tuh, dia bilang, kenapa saya tidak menyembah menuhankan yang bikin saya? Kan Allah yang bikin, masa nyembah yang lain? Maksudnya dia ngasih tahu orang itu, tapi cara ngomongnya ditunjuk dirinya. Itu cara berdakwah. Nabi begitu. Kafir, suka, itu keras-keras ngamuk-ngamuk gitu. Tidak ada dakwah Islam seperti itu. Jelas ya? Ini saya dari Quran, jadi nggak bisa katanya lagi. Kalau sudah Quran, dialah kitab kita. Wa ilahi turja'un. Apa artinya tuh? Sedangkan kamu nanti pulangnya ke Allah. Pulangnya ke Allah. Orang dirantau kemanapun dia pergi, pulangnya kemana? Ke ibunya,
ke bapaknya. Tadi yang besar kita pulangnya ke yang bikin kita, yang memiliki diri kita siapa? Allah. Pulangnya ke Allah. Kenapa nggak nyembah Allah dari sekarang? Nah itu maksudnya ke situ. Diajak mikir, bukan didoktrin, dibentak, enggak. Diajak mikir. Itu cara mendidik anak, dakwah ke anak-anak begitu. Yang keempat dibunuh, begitu mati detik-detik itu juga dia udah di alam barzah kan? Dia dengar suara. Apa suaranya? Qilat khulil jannah, masuklah ke surga. Surga barzah. Bukan surga yang di akhirat, surga di tempat kuburan, di penantian, bukan kuburan, barzah namanya. Itu yang kita lihat kuburan itu pandangan kita dimensinya lain, dimensinya dia di situ bisa jadi kayak istana, rumah terang di kuburnya itu. Misal kita ke Madinah, saya ditanya, Ustadz tadi ziarah kubur Nabi? Enggak. Ngapain ziarah kuburan saya? Habis ngapain? Ziarah Nabi Muhammad. Emang dia hidup, orang mati kan di kuburan orang semua hidup. Nabi hidup sama keluarganya ada di situ, di Madinah situ, dimensinya lain. Loh, tapi Nabi udah meninggal, kok Ustadz ziarahin? Ya saya meninggal juga. Jadi ketemu. Artinya apa? Saya tinggalin badan saya pakai perasaan. Ziarahnya pakai perasaan, pakai ruh. Berasa. Jahil situ. Sembahyang kita pakai badan atau pakai jiwa? Yang sholat jiwa apa badan? Jiwa, ruh, pikiran dan perasaan. Badan memperagakan. Nih kalau Allahu Akbar, tangan saya angkat. Ini memperagakan apa nih? Angkat tangan. Nyerah pada takdir Allah, pada qada Allah, nyerah. Allahu Akbar, Kau Maha Besar, aku nyerah pasrah padamu. Itu artinya jiwa. Sholat ini bukan kebiasaan. Sholat kebiasaan datang terus gitu, ragu. Kebiasaan tanpa ruh. Yang sholat jiwa. Ingat dalam hati, aku lagi sholat nih, aku lagi nyembah Allah. Iya karena butuh hanya Engkau yang kutuhankan. Iya karena nasta'in hanya Engkau yang aku harapkan. Berasa lagi sholat, lagi nyembah Tuhan nih gitu. Terbang lagi kayak burung, terbang dari masalah ke masalah. Ingat segala macam, diingetin ntar mau masak apa, ada ingat aduh kerjaan di ATM duit tinggal berapa segala macam. Itu buang semua. Pikiran dan perasaannya fokus hanya kepada Allah. Itu yang namanya khusyuk. Jadi yang sholat jiwa, perasaan, badan memperagakan. Dan sholat bukan kebiasaan. Maka supaya tidak kebiasaan makanya suruh pakai niat. Pakai niat itu berarti memang sengaja, bukan kebiasaan, memang sengaja menyembah Allah gitu. Ya. Nah sekarang dia bilang dia disuruh masuk surga barzah, bukan surga jannah nanti. Terus apa itu, apa lihat nih, baca ayat 27. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Baca 3 kali niat, nanti kita dapat ini. Lagi. Amin. Bima ghafarali rabbi apa? Dia di atas sampai bilang kilat khulid jannah, qala ya laita qaumi alamun. Dia bilang apa? Ya Allah, coba tuh orang yang lagi masih hidup di dunia itu tahu, coba tahu deh. Kan ada yang lagi nangis, yang kafir-kafir lagi kegirangan. Ya, dia enggak tahu. Dia kedengeran apa? Dia baru habis dengar masuklah surga. Coba dia pada tahu tuh nasibku gini. Dia kira udah mati, hidup. Suruh masuk surga. Terus apa lagi? Bima ghafari rabbi. Tuhan ampunin semua dosa saya karena dia mati syahid. Semua dosanya diampunin. Wa ja'alani minal mukramin, dan aku diangkat menjadi manusia mulia. Jadi kayak jenderal gitu. Kalau di dunia kayak jenderal deh. Tuh. Pengen gak kayak gini? Dosa diampunin, pangkat tinggi. Di akhirat mau mati syahid. Emang kalau nggak mati syahid nggak mati? Hah? Mana enakan, mati syahid apa mati ketabrak mobil? Mati syahid nggak sakit, ya. Jadi nanti kalau ada perang Islam atau apa itu siap, bakal ada, akan ada perang melawan Dajjal dipimpin oleh Imam Mahdi. Udah deket,
siap-siap. Dajjal itu matanya satu. Nggak tahu belum bagaimana di kitab, begitulah kira-kira. Pokoknya Dajjal jahat. Sekarang udah sih, tapi masih kecil. Sebentar lagi semuanya keluar. Bima ghafari Rabbi, ini yang kita pingin nih. Mati, dosanya semua diampunin, dan dia dijadikan orang pangkat di akhirat, nggak pakai pensiun. Jenderal pensiun nggak? Bintang 5, bintang berapa aja pensiun. Presiden pensiun, semua pensiun. Pangkat dari Allah di surga, tinggal di surga, pensiun nggak? Mati nggak? Nggak mati. Nggak ada waktu, jadi nggak ada yang lewat. Senang terus. Kalau di neraka hidup apa mati? Hah? Dia ada hidup tidak mati. Kalau orang tidak hidup tidak mati gimana tuh? Setengah hidup setengah mati. Auzubillah. Itu terakhir nih, halaman 21. Udah? Ada? Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah dari kisah Habib An-Najjar. Itu orang yang mati syahid tadi. Satu, baca deh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Adanya surga akhirat apa dia ikuti preferensi dia di surga atau neraka abadi di dalam akhirat tanpa. Sudah. Ustaz sampai jam berapa? Sudah. Ya sudah. Nanti kita lanjut ya. Bulan depan. Halaman 21. Ini sudah tadi di surat Yasin kita pelajari itu, kita dengar wahai Muhammad, ini kitab Quran menggiring manusia ke jalan siratal mustaqim, artinya menuju surga. Terus ada kisah seorang yang mati syahid ya di selatan. Itu orang yang mati syahid. Bapak bisa nggak berdakwah? Dakwah wajib. Tapi mau berdakwah enggak lah, menyampaikan apa yang kita tahu. Tetangga kepada famili paling tidak, sampaikan. Kita tahu ini benar dan kita yakin ini benarnya menurut Al-Quran, bukan menurut manusia. Menurut manusia benar itu tergantung selera dia, ya. Pada manusia. Kalau manusia sekarang udah susah, udah dicuci semua otaknya. Masing-masing tahu yang benar itu mazhabnya, golongannya, semua begitu ngotot ya, ribut. Padahal semuanya itu benar. Semua ini ormas Islam, mazhab Islam yang ada di dunia ini semuanya benar. Nggak ada yang kafir, yang sesat tuh nggak ada. Hanya kalau dia musuhan itu dia pakai Quran atau hadis, dia pakai buat nafsirnya, menyesatkan musuhnya itu. Gak ada mazhab apa yang sesat, semua mengikut Quran dan Sunnah. Gak ada yang gak ikut Quran Sunnah. Hanya beda, Sunnahnya kadang beda yang mana, tapi sedikit lebih banyak samanya. Kalau orang udah sholat, udah puasa, kiblatnya sama, udah gak boleh dibilang sesat lagi. Kalau kita capek disuruh jadi ngapirin orang, musuhin orang Islam, gimana sih? Sama orang lain Islam disuruh toleransi kepada sesama Islam, gak mau, aneh. Kalau kadang ada masjid itu, ini mazhabnya ini, terus ada orang lain mau ceramah mazhabnya lain, oh gak boleh. Tapi kadang orang yang tidak Islam boleh masuk. Ada. Mau saya kasih contoh, mazhab lain gak boleh masuk ke masjidnya, gak boleh ceramah. Tapi Ahok sama Haritanu boleh. Hah? Saya tahu dia sering masuk ke masjid, dijawab pakai terbangan itu, Tola al-Badru alaina itu, buat nyambut Nabi Muhammad, buat nyambut itu kan aneh. Karena beda, ini Muhammadiyah itu gak mau Muhammadiyah itu Islam, NU Islam, dua-duanya sama.
nggak ada beda, ada kelebihan masing-masing. NU rajin maulud sebagainya, Muhammadiyah konsisten dakwanya, ngirim dakwah ke kampung-kampung. Tahu saya benar, saya sering ketemu. Saya lagi dakwah situ, dia dakwah di sebelah situ, nggak dipanggil, datang sendiri. Jadi Muhammadiyah bagus. NU punya pesantren banyak, dakwah juga, calon-calon kiai, semuanya punya kelebihan. Jangan kita lihat salahnya. Salahnya insya Allah Tuhan kasih hidayah gitu aja lah. Kita juga punya salah, nggak ada manusia yang punya salah. Yang maksum Nabi Muhammad. Terus ya, kita akur maksud saya. Jakur, saling memberi sayang, bersatu. Anak juga di rumah zaman sekarang tuh berat. Jangan dimalain terus. Tambah jadi, dibayain aja lah, susah. Udah begini, anak tuh udah bisa sembahyang, udah taat, udah bagus lah. Tuhan juga ngerti. Karena zamannya berat, tantangannya berat, kasihan. Anak-anak tuh dibantu, bukan dimusuhin, tambah jadi dikasihanin. Dia ngadepin dunia yang susah, godaannya banyak, kasihan. Di YouTube, di mana-mana, kasihan, dia juga susah. Dia juga kepengen baik, kita bantu. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.